Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar PPG teman-teman ya, atau pendidikan profesi guru di tahun 2022 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, admin akan berbagi informasi ya terkait dengan ini teman-teman ya. Jadi pengajuan PPG disetujui ya, maksudnya adalah pengajuan berkas. Jadi teman-teman jangan senang dulu ya, jangan apa istilahnya, jangan terlena ya, karena masih ada dua penyebab ya teman-teman nanti tidak bisa ikut PPG di tahun 2022 ini. Nah, tentunya teman-teman yang sudah mengajukan ya, yang sudah mengajukan berkas tentunya yang sudah disetujui ya, setidaknya teman-teman sudah melalui tahap awal ya. Artinya teman-teman nanti masih ada lagi dua penyebab kenapa sih kira-kira teman-teman nanti tidak bisa ikut PPG di tahun 2022 ini. Nanti kita akan lebih bahas lebih lanjut teman-teman ya, apa penyebab dari hal tersebut. Nah, sebelumnya kita ingatkan dulu mungkin bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi teman-teman yang suka membaca informasi ya, kunjungi saja laman resmi kita di www.mastiokdr.com ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Jadi mungkin yang sampai sekarang ini ya sudah melakukan pengajuan berkas ya, sudah mengisi biodata, mengisi linearitas bidang studi ya, berkas pendukung semua sudah diupload dan di sini semua sudah memenuhi syarat. Teman-teman, berkasnya sudah disetujui ya. Di sini nanti ada indikator bahwa ajuan data Anda sudah disetujui. Nah, ini tentunya teman-teman jangan senang dulu ya, karena bisa saja teman-teman ini nanti tidak bisa mengikuti PPG di tahun 2022 ini ya. Tentunya ada beberapa alasannya ya. Nanti kita membahas cukup dua alasan saja yang menyebabkan mungkin teman-teman tidak bisa mengikuti PPG di tahun 2022 ini. Nah, yang pertama kita ingatkan dulu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan surat edarannya untuk jadwal terbarunya ya, bagi teman-teman yang mungkin ya belum mengajukan pemberkasan ya, silahkan melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas itu sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ya. Artinya teman-teman waktunya sudah mepet ya. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan undangan untuk segera melakukan pengisian data dan juga pengiriman berkas sampai dengan 25 Februari 2022. Oke ya. Sekarang kita bahas teman-teman ya. Jadi penyebab teman-teman tidak bisa ikut PPG ya 2022 ya, meskipun lulus pengajuan berkas PPG ya. Jadi teman-teman meskipun sudah melakukan berkasan dan juga sudah disetujui berkasnya. Nah, di sini teman-teman kita rangkum sedikit saja. Yang pertama penyebabnya adalah ini ya. Jadi tidak lolos seleksi akademik ya. Kalau dulu teman-teman itu ada namanya UKG ya, ada uji kompetensi guru. Nah, setelah itu berubah nama menjadi pretest teman-teman ya. Ini bisa menyebabkan teman-teman itu tidak bisa mengikuti PPG di tahun 2022 ya. Seperti yang kita ketahui teman-teman ya, bahwa untuk teman-teman yang untuk saat ini ya, itu masih di tahap awal ya. Artinya teman-teman itu masih sesuai dengan tahapan PPG ya. Jadi setelah seleksi administrasi itu nanti masih ada seleksi akademik. Nah, ini sesuai dengan informasi teman-teman di dalam alaman ppg.kemdikbud.go.id ya. Di sini ada FAQ ya terkait dengan PPG yang mana setelah lulus seleksi administrasi apa langkah selanjutnya ya. Di sini bagi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, maka menunggu informasi berikutnya yaitu pelaksanaan seleksi akademik dan seterusnya. Nah, pantau saja di laman ppg.kemdikbud.go.id, login dengan akun SIM BKP ya. Di sini sudah jelas sekali. Setelah lulus seleksi administrasi, di sini masih ada seleksi akademik dan seterusnya. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya kita lihat dulu gambarannya seperti ini ya. Kita next dulu teman-teman. Seperti ini ya. Jadi tidak lulus tidak lulus UKG atau pretest. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, posisi kalian itu sekarang masih ada di sini ya. Jadi masih pendaftaran dan seleksi administrasi. Ini masih mengecek teman-teman yang terundang, dia akan dicek apakah
jurusan ya, ijazah S1-nya itu nanti linear tidak dengan mapel PPG-nya. Jika teman-teman posisi sekarang di sini sudah disetujui ya, nanti teman-teman baru dilanjutkan lagi dengan lulus seleksi akademik. Nah, di sini ini salah satu penyebabnya teman-teman tidak bisa mengikuti PPG yaitu di sini. Ya. Nah, apabila teman-teman tidak lolos ya, tidak lolos pretest atau UKG, tentunya teman-teman tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya ya, seperti yang sudah disampaikan di sini ya, yaitu seleksi akademik dan seterusnya. Seterusnya itu apa? Di sini ada konfirmasi kesediaan. Dan juga ada penetapan calon mahasiswa dalam jabatan, ada lapor diri ya. Nanti berikutnya di sini baru kegiatan PPG-nya ya. Jadi teman-teman banyak belajar ya, banyak berdoa ya, semoga langkah awal ini teman-teman sudah bisa dilalui dengan ditandai dengan berkas yang sudah disetujui ya. Nah, di langkah 2 berikutnya, nah ini di lolos seleksi pretest. Nah, ini teman-teman harus banyak belajar ya, banyak membaca materi-materi ya, banyak membaca modul ya, sehingga nanti ketika teman-teman mengikuti ujian ya untuk seleksi akademik, nanti teman-teman bisa lolos sehingga teman-teman bisa mengikuti langkah berikutnya. Tetapi kalau di sini nanti teman-teman ternyata gagal ya, tentunya teman-teman tidak bisa mengikuti PPG di tahun ini ya. Itu teman-teman ya. Nah, nanti misalkan teman-teman untuk soal-soal ya, teman-teman bisa cek aja di sini ya. Misalkan teman-teman cari saja terkait dengan soal ya. Nanti di sini ada ini ya, 100 soal latihan dan kunci jawaban persiapan pretest PPG. Ya, di sini juga ada yang membahas terkait dengan latihan pretest persiapan untuk PPG tahun 2022, tentunya untuk menyiapkan seleksi akademik ini. Ya, itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus banyak belajar sehingga nanti teman-teman bisa lolos seleksi kegiatan atau ujian pretest atau UKG. Nah, terus yang berikutnya teman-teman, kalau tadi tidak lolos akademik, UKG atau pretest, yang berikutnya itu adalah dikarenakan kuota PPG itu terbatas. Nah, kalau di kuota PPG terbatas, ini teman-teman masih aman ya. Artinya aman itu kalau misalkan teman-teman tidak bisa ikut di tahun 2022 ini ya. Nah, kemungkinan teman-teman masih bisa diikutkan lagi di tahun berikutnya. Ya, misalkan 2023 ya. Tentunya nanti di tahun-tahun berikutnya bagi teman-teman yang sudah terjaring ya lolos untuk administrasi dan juga seleksi akademik ya, tentunya akan ketika kuota di tahun 2022 ini tidak mencukupi ya, teman-teman bisa saja diikutkan di tahun berikutnya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalam rencana kuota PPG tahun 2022, nah di sini tentunya kuotanya ya, di sini kuota dan jumlah calon pesertanya ini sangat berbeda jauh teman-teman ya. Di sini kuotanya 40.000 ya, di sini calon pesertanya hampir 1 juta lebih ya. Nah, itu juga sama. Teman-teman di sini yang 2016 ke atas ya, di sini 36.000 kuotanya ya, di sini calon pendaftarnya itu adalah 400.000 ya. Jadi artinya teman-teman jika nanti teman-teman itu lolos seleksi akademik, lolos administrasi, tetapi nanti misalkan kuotanya ini tidak mencukupi, artinya teman-teman masuk di dalam cadangan, ini untuk poin 2 ini masih aman. Ya, artinya teman-teman meskipun tidak bisa ikut di tahun 2022 itu masih bisa ikut di tahun berikutnya. Nah, ini seperti contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kuotanya di tahun 2021 ya, di sini ya Anda tercatat sebagai kandidat PPG dalam jabatan 2022 yang telah lolos administrasi tahun 2021. Jadi dia sudah lolos administrasi ya, baik itu seleksi akademik maupun dia pemberkasan ya, karena kalau dulu itu memang pertama adalah pretest dulu ya, jadi dia ujian dulu, setelah ujian baru pemberkasan administrasi. Kalau sekarang prosesnya dibalik ya, jadi dia pemberkasan dulu baru pretest. Nah, di sini ya administrasi tahun 2021 dan atau dia sebagai cadangan pada tahun 2021, artinya dia cadangan berarti kuotanya terpenuhi ya, artinya kuotanya dia tidak kebagian kuota, maka dia diikutkan di tahun berikutnya ya. Nah, di sini teman-teman kalau sudah seperti ini ya, teman-teman tidak perlu lagi mengikuti pretest ya, karena teman-teman sudah pretest di tahun sebelumnya ya. Ini jika teman-teman kuotanya terbatas tetapi teman-teman sudah lolos administrasi maupun pretest ya, jadi bisa mengikuti di tahun berikutnya. Nah, di sini juga ada kecatatan ya, teman-teman harus melakukan konfirmasi kepesertaan nih seperti langkah berikutnya ya. Jadi dari sini tadi
Ya, jadi setelah lulus administrasi, lulus seleksi akademik, baru konfirmasi kesediaan. Ini adalah proses dari penyelenggaraan PBG dalam jabatan di tahun 2022 itu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Nah, teman-teman banyak-banyak belajar ya, banyak-banyak berdoa. Semoga teman-teman yang sudah lolos di seleksi administrasi, nanti teman-teman bisa lolos juga di seleksi akademik, dan juga nanti teman-teman bisa mengikuti PBG di tahun 2022 ini. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.